Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat dalam menghadapi pembelajaran online ya. Jadi, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya itu transformasi ya. Nah, membahas materi transformasi tadi Ibu bilang semoga kalian selalu semangat dalam menghadapi pembelajaran online. Kenapa? Karena kita masih dalam pembelajaran PTMT ya. Bulan ini kita meskipun sudah masuk PTMT tapi masih pembelajaran tatap muka terbatas ya. Kenapa masih disebut terbatas? Karena kita belum bisa bertemu setiap hari ke sekolah seperti sebelum pandemi ya. Nah, kita hanya mungkin satu siswa itu satu orang ke sekolah itu 1 kali 2 minggu gitu ya. Selebihnya gimana? Di rumah masih PJ. Kita langsung aja masuk ke transformasi, yaitu jenis transformasi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ada isometri dan non isometri. Nah, isometri apa? Ada translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan materi selanjutnya, kalau yang sebelumnya misalkan masih ingat nggak gitu? Kalau misalnya lupa, di review dulu. Ini videonya di pause dulu. Kalian tonton dulu video sebelumnya. Linknya Ibu sediakan di atas ya. Kalian bisa tinggal klik. Lalu kalian review dulu. Nah, misalkan Bu saya masih ada yang belum paham. Nah, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu materi rotasi atau perputaran yang akan kita bahas saat ini. Oke. Apa itu rotasi? Rotasi adalah transformasi yang memutar semua titik pada benda dalam suatu bidang terhadap suatu titik pusat atau poros tertentu dengan arah rotasi dan sudut rotasi yang besarnya tertentu. Nah ya, tadi rotasi adalah transformasi yang memutar. Oke, sebenarnya rotasi itu sendiri kalian sudah sering dengar kan? Dari SD pun mungkin di pelajaran IPA ada rotasi ya. Materi apa tuh? Tentang rotasi bumi ya. Kenapa rotasi bumi? Artinya rotasi yaitu perputaran bumi. Bumi memutar pada porosnya gitu ya. Berarti rotasi artinya berputar gitu. Nah, lalu rotasi terhadap bidang tertentu atau suatu titik ya. Nah, jadi seperti yang sebelumnya nanti akan ada rotasi terhadap titik dan pusat. Nah, lalu dia terhadap suatu titik pusat atau poros dan terhadap sudut atau rotasi tertentu. Jadi sudut ini nanti ada sudut 90 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 30 derajat, 180 atau seterusnya gitu ya, tergantung nanti di soalnya mintanya berputarnya sejauh berapa derajat gitu ya, yang besarannya tertentu. Nah, contohnya misalkan kayak kalian memutar jangka nih dari suatu titik, kalian putar sejauh 90 derajat gitu ya. Nah, itu adalah sudutnya yang 90 derajat itu sejauh apa kalian memutarnya. Nah, pusatnya itu di jarumnya kalian itu, jarum jangkanya. Nah, yang kalian putar adalah pensilnya gitu, atau berputar sejauh 180 derajat. Nah, dia seperti itu ya, setengah lingkaran ya kan. Nah, oke, itu disebut dia rotasi berputar dengan sudut rotasi yang besarnya tertentu. Nah, sedangkan titik pusat atau poros nanti yang akan kita bahas ada dua, yaitu terhadap titik O 0,0 seperti translasi dan seperti refleksi kemarin ya, sudah ada terhadap refleksi terhadap O yaitu 0,0 gitu kan. Nah, lalu
titik pusat di rotasi itu tidak hanya terhadap O, ada juga P, yaitu A, B. Nah, nanti cara menghafal rumusnya, yang penting kalian hafal yang titik O-nya aja, pusat O. Nanti P, A, B-nya itu tinggal menambahkan X min A, Y min B, gitu, kayak translasi aja, gitu ya. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat rotasi ya, seperti yang sudah pernah Ibu bahas sebelumnya, translasi dan refleksi kan ada sifatnya tersendiri, yaitu tidak berubah bentuk. Nah, sama bangun yang dirotasikan atau diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran ya, karena rotasinya bersifat isometri ya. Nah, ini yang kita bahas yang kedua. Kita bahas yang pertama, yaitu rotasi dengan pusat O, yaitu 0,0 dan sudutnya alfa ya. Jadi ada titik X, Y dirotasikan dengan pusat O sebesar alfa derajat. Nah, jadi itu ada titik nih X, A-nya titiknya X, Y. Nah, lalu dia dirotasi dengan pusat O sebesar alfa nih. O nih yang titik di tengah kan, berarti kan apa? 0,0 kan? Nah, sejauh alfa tuh jaraknya segitu. Nah, itu berarti sudutnya ya. Maka bayangannya adalah A, X, Y dirotasi dengan pusat O sejauh alfa, yaitu A aksen, Y aksen. A aksen itu adalah bayangan dari A-nya, titiknya X aksen, Y aksen. Berarti X aksen itu melambangkan bayangan dari titik X, dan Y aksen melambangkan bayangan dari titik Y. Gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat bahwa kalau bayangan itu yang pakai aksen gitu. Jangan sampai nanti ketuker nih pada saat mengerjakan rotasi kurva nih. Ya, harus hati-hati. Dan rumusnya yaitu itu X aksen sama dengan X cos alpha min Y sin alpha. Nah, ini boleh kalian hafalin rumusnya ya. Kayak gitu gampang ya. Udah, saya hafalin rumusnya aja, boleh silakan ya. Atau nih ada ataunya ya, menggunakan cara matriks ya, dimana X aksen Y aksen sama dengan cos alpha sin alpha min sin alpha cos alpha dikali XY. XY ini nggak ada aksennya, berarti titik awal ya, titik awal. Nah, ini kalau dikali maka kalian harus mengingat perkalian matriks. Ini sih gampang hafalinnya. Kalau Ibu sih biasanya lebih saranin hafalinnya pakai perkalian matriks dibandingkan rumus gini. Kalau rumus gini kan kayaknya suka kebalik-balik gitu ya. X kali cos Y min Y kali sin alpha kayak gitu. Nah, kalau kalian gampang ngafalin sih nggak apa-apa pakai ini. Tapi usahakan jangan cepet hilang hafalannya gitu ya, karena kan ini bakalan kepake terus sampai kalian kelas 3 di matematika wajib, nanti ada ujian sekolah ini masuk gitu. Makanya seperti yang Ibu bilang sebelumnya, kalian pahamin gitu ya, pahami, jangan menghafal sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau ini kan ngafalnya, kenapa Ibu bilang lebih gampang ngafalnya, karena cuma kosin, min, sin, kos ya. Cos di bawahnya kosin, sampingnya min sin, kanannya cos gitu. Nah, alfa ini ada sudutnya berapa derajat. Nanti kalian tinggal kaliin sama XY. Nah, ini hafalannya gampang. Cuman yang perlu kalian penting kalian ingat adalah perkalian matriksnya. Tidak bisa mengalihkan sembarangan, kan kalau matriks ada caranya tersendiri perkalian ya, yaitu apa? BK ya, Burger King. Oke? Baris kali kolom ya kan, berarti harus baris kali kolom gitu. Nah, makanya sebelum masuk transformasi kita belajar bab yang namanya matriks dulu, supaya nanti pas ngerjain materi transformasi kayak gini kalian bisa gitu ya. Kalau misalkan masih ingat nggak nih perkalian matriks,
baris kali kolom. Oh, gampang Bu, saya ingat gitu ya. Nah, kalau misalnya lupa, pause dulu video ini, belajar dulu lagi, ingetin lagi, review lagi tentang perkalian matriks ya. Oke, Ibu sediain videonya di sini. Silahkan linknya kalian klik buat kalian memahami tentang perkalian matriks ya. Dengan cara Burger King, baris kali kolom BK ya. Oke. Nah, lalu ada lagi rotasi dengan pusat P, A, B. Nah, ini rumus yang pertamanya ya. Oke. Nah, ini buat ngebedainnya gimana? Nah, caranya tuh cuma tinggal kayak di sininya nih X min A-nya tuh tinggal ditambahin nih. Jadi, kalau tadi nih kalian hafalin yang ini nih. Nah, kalau mau pakai yang A, B, ini caranya kalian gini. Di sini X-nya dikurang A, kayak translasi loh. Jadi X-nya dikurang A, terus Y-nya dikurang B. Ya, ini untuk yang pusat A, B ya. Nah, nanti di belakangnya ini, abis ngerjain yang ini, belakangnya ditambah A, lalu di sini ditambah B, gitu. Ya, jadi kalau kalian mau hafalin rotasi, rumusnya udah hafalin yang pusat O aja. Nah, nanti kalau yang A, B-nya kalian tinggal, oh pokoknya kalau yang O kayak gini. Kalau yang A, B tinggal X-nya dikurang A, Y-nya dikurang B, lalu nanti di akhirnya ditambah A sama ditambah B karena dia X. Kayak gitu. Ya. Nah, kayak gini kan ditambah A, ininya ditambah B, lalu X kurang A, Y kurang B. Nah, sama matriksnya juga kayak gitu. Ya, di sininya dikurang A nih. Ya, X-nya dikurang A, Y-nya dikurang B. Ya, ini dikali kan. Nah, nanti di belakangnya ditambah lagi sama matriks A, B. Gitu. Udah tinggal kayak gitu doang nih. Jadi, ini dia simbol sudutnya theta ya, sama aja. Mau alfa mau theta sama. X min A, tadi kan awalnya kosin min sin cos dikali X Y gitu kan kalau yang pusatnya O. Nah, kalau pusatnya A, B, X min A, Y min B. Di belakangnya ditambah lagi AB. Gitu. Oke, beda ya. Bu, ini kok udah dikurang ditambah habis dong. Enggak, beda. Kalau ini kan dalam satu matriks. Jadi ini dikali dulu baru ditambah, beda hasilnya ya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya ada contoh soal titik dan nanti ada lagi contoh soal kurva ya. Kayak translasi dan refleksi kan ada dua macam juga ya. Ada translasi terhadap titik, translasi terhadap kurva, refleksi juga kayak gitu. Refleksi terhadap titik dan refleksi terhadap kurva gitu ya. Nah, sama di rotasi juga ada rotasi terhadap titik dan rotasi terhadap kurva. Jadi ini contoh soal yang pertama dulu. Tentukan bayangan titik A min 6,2. Nah, ini titik awalnya kan X, Y. Dirotasikan dari titik pusat. Nah, kalau titik pusat ini identik dengan koordinat kartesius ya. Kalau koordinat kartesius ini ada sumbu X, lalu di atasnya ada sumbu Y ya kan. Nah, titik pusat tuh kan yang tengah-tengah sini nih. Nah, berarti ini titik pusat yaitu 0,0 ya. Berarti titik pusat itu titik O. Ya. Oke. Sejauh 90 derajat. Nah, maka bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu adalah, nah, ingat rumusnya apa? X aksen, Y aksen sama dengan apa tadi? Ingetin, cos, habis cos bawahnya sin, habis sin apa? Sampingnya min sin ya, min sin. Lalu cos ya. Nah, sudutnya 90 derajat, maka kita tulis cos 90, sin 90, min sin 90, dan cos 90. Nah, jadi lalu dikali X, Y. Nah, di sini kalian ya dikali X, Y. Nah, di sini kalian tinggal ngafalin apa tadi? Kosin, min, sin, cos. Kita tinggal menghitung
90 berapa? Mengubah ya, cos 90 berapa, sin 90 berapa? Nah, hasilnya 01. Dapatnya dari mana? Ingetin lagi materi trigonometri semester genap kelas 10 ya. Ibu kasih tahu cara menghitung cos itu dengan mudah pakai jari. Kalau cos ngitungnya dari bawah, kalau sin dari atas ya. Ini kan berarti cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. Tapi kalau sin dari atas, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 gitu ya. Nah, kalau cos 90 berarti 0, 30, 45, 60, 90 di sini. Nah, cos 90 jatuhnya di sini di jempol. Jempol melambangkan angka berapa? 0 ya, maka berarti cos 90 0. Lalu sin 90, sin mulainya dari atas. Sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 di sini kelingking. Kelingking menyimbolkan angka berapa? 1 ya, karena kecil gitu ya. Nah, berarti sin 91. Oke. 0 jempol itu 0, kelingking itu 1, ini setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 gitu. Oke. Nah, lalu min sin 90 berarti min 1 cos 90 0 ya. Bu, gimana sudut yang lain? Saya masih kurang paham, Bu. Yang kemarin saya lupa gitu. Nah, kalau kalian lupa, yaudah kalian tonton dulu video yang sebelumnya yang tentang trigonometri, yang Ibu kasih rumus buat menghafal cepat nilai dari trigonometri gitu ya. Videonya linknya Ibu sediakan di sini. Jadi kalian tinggal klik. Nah, nanti biar kalian ingat gitu. Kalau udah ingat mah enak kan, pakai jari doang, nggak usah pakai tabel gitu ya. Oke, lalu dikali XY. Bu, kalau udah nonton video saya masih belum paham, Bu, masih lupa. Nah, boleh nanti tanya sama Ibu jelasin. Secara japri boleh ya. Oke, dah. XY-nya tadi apa titik awalnya? Min 6,2. Berarti masukin min 6,2 ya. Nah, ini udah nih pakai perkalian matriks. Ingat, baris kali kolom. Angka pertama dikali angka pertama, angka kedua kali angka kedua gitu ya. Makanya tadi Ibu bilang kalau kalian lupa maksudnya apa sih baris kali kolom, ditonton dulu videonya, tadi linknya udah Ibu sediain kan. Nah, berarti angka pertama kali angka pertama, 0 kali min 6, 0 ya. Min 1 kali 2, jadinya min 1 kali 2. 1 kali min 6, min 6 ditambah 0 kali 2, 0 gitu ya. Ingat ini tandanya tambah. Oke, berarti 0 tambah 1 kali min 2 jadinya min 2. Min 6 tambah 0, min 6. Nah, maka X aksen, Y aksen bayangannya menjadi min 2, min 6. Awalnya tadi min 6,2. Pas dirotasi sejauh 90 derajat jadinya min 2, min 6. Gitu ya. Oke. Nah, ini rotasi titik dengan pusat O. Sekarang yang kedua itu rotasi kurva ya. Nah, ingat rotasi kurva itu kemarin kalau kurva kayak gimana? Yang ada persamaan garis, persamaan parabola, kayak gitu ya. Nah, di sini contohnya persamaan garis Y sama dengan 5x plus 2 jika dirotasi dengan pusat O. Nah, pusatnya O lagi nih, sejauh 90 derajat. Nah, berarti kan sama kayak tadi, sudutnya awalnya mah sama ya. Tuh ya, 90 cos 90 sin 90 min sin 90 cos 90. Cos 90 0 sin 91 min sin 90. Min 1 kan tinggal sin 90 1. Dikasih min depannya jadi min 1 gitu kan. Cos 90 0 sama 0 1 min 1 0 dikali XY. Nah, bedanya di sini kalau titik ada min 6,2-nya. Jadi XY-nya kita masukin min 6,2. Tapi kalau kurva sama seperti translasi dan refleksi, dia kan berupa huruf XY. Ya udah berupa huruf aja, nggak usah kita ubah, nggak usah pusing. Mau XY-nya apa ya? Nggak usah, udah huruf aja. Kan di sini juga diketahuinya huruf gitu ya. Lalu di sini apa? Baris kali kolom perkalian matriks ya. 0 kali X. Nah, oke, baris kali kolom angka pertama kali angka pertama, 0 dikali X ditambah min 1 kali Y ya. Lalu coret ke garis, nggak apa-apa ya. Nah, lalu selanjutnya
baris kedua. 1 kali X ditambah 0 kali Y. Gitu ya. Nah, berarti jadinya 0 kali X 0 ya kan, bilangan berapapun dikalikan oleh 0 pasti hasilnya 0 ditambah min 1 kali Y, ya udah min Y. 1 kali X ditambah 0 kali Y 0, berarti X tambah 0 jadinya X ya. Nah, terus udah sampai sini, mensubstitusi ke sininya jangan salah ya. Di sini kan X aksen Y aksen, X aksen sama dengan min Y aksen sama dengan X. Jangan kalian langsung masukin, oh X nya jadi min Y berarti 5 kali min Y. Salah ya, bukan begitu, karena ini apa, ini X aksen bayangannya justru ya, ini ada titik awal, jadi yang awal itu yang kita ubah, bukan si X nya ini mah punyanya si X aksen gitu ya, maka ini berarti salah. Nah, caranya gimana? Ini kan X aksen sama dengan min Y nih, kita ubah dulu. X aksen sama dengan min Y. Nah, Y yang kita mau cari kan ini nih, si Y ini berubah jadi apa, yang bukan bayangan yang awal kan, maka berarti jadinya Y sama dengan di sini ya. Bentar, biar kalian nggak bingung. Nah, berarti kan di sini jadinya kalau mau cari Y-nya aja kita kali ini ya. Nah, berarti jadinya Y sama dengan min X aksen. Makanya dia di sini bikin, oh Y sama dengan min X aksen. Lalu yang selanjutnya ini kan Y aksen sama dengan X, berarti X sama dengan Y aksen gitu. Nah, inilah yang kita substitusikan, X awal, Y awal gitu. Jadi berarti Y-nya jadi min X. Nah, jadi Y-nya jadi min X aksen, X-nya jadi Y aksen gitu ya. X sama dengan Y aksen, maka kita ganti. Nah, terus kita hitung kan. Lalu supaya hasilnya positif semua, berarti kan hasil akhirnya X aksen tambah 5Y aksen sama dengan min 2Y. Nah, inilah bayangannya. Nah, ketika menjawab, ini kan kita X aksen itu cuman kayak mau nyimbolin, oh ini tuh bayangan gitu ya. Jadi buat ngebedainnya doang antara mana titik awal, mana yang bayangan, sehingga pada saat di akhir mengambil kesimpulan, aksennya nggak usah ditulis gitu. Ini cuma buat membedakan, tapi jangan sampai bu ini dibalikin lagi ke awal, enggak, cuman kayak aksennya cuma dihapus doang gitu, karena tadi ini kita cuman kayak menyimpulkan, oh ini bayangannya, titik bayangan gitu ya. Oke, nah sekarang contoh soal titik yang pusatnya P ya. Oke, nah di sini kalian bisa pakai cara yang pertama nih ya, yang pakai rumus. Kalian boleh baca-baca dulu ya, kalau kalian paham boleh pakai cara yang ini, tapi kalau kalian bingung, nah ibu jelaskan yang menggunakan cara matriks ya, karena kan tadi ibu bilang sebenarnya lebih gampang yang cara matriks gitu, tapi ibu tetap tulis buat pembanding aja sama kalian lebih gampang yang mana gitu ya. Nah, di sini ini kan dia pakainya titik awalnya A, B, titik bayangannya X, Y. Kita pakai cara kita yang awal aja tadi ya. A itu X, Y, bayangan pusatnya itu A, B. Gitu ya. Nah, sehingga di sini berarti X aksen, Y aksen ya, kita ganti semua. Oke. Biar kalian nggak ketukar antara mana sih tadi AB-nya gitu ya kan. Kalau di awal tadi Bu jelasinnya yang titik awal itu XY, titiknya AB itu pusat gitu kan. Ya, intinya mah sama aja. Ini cuman kayak dia cuma kayak nulis penulisan simbolnya aja yang berbeda. Oke, nah lalu berarti tadi apa rumusnya pakai cara matriks? Kosin min sin cos. Nah, dikalinya kan tadi X, Y gitu ya. Nah, karena ada pusatnya A, B, jadinya X min A, Y min B, ditambah A, ditambah B gitu ya. Tadi rumusnya ya.
Nah, sekarang kita tinggal masukin, soalnya kan di rotasi itu ada 90 derajat. Nah, berarti masukin cos 90, sin 90, min sin 90, cos 90. Lalu XY-nya 3 min 5, A-nya 1, 2. Berarti X min A jadinya 3 kurang 1, Y min B min 5 kurang 2. Ya, 3 kurang 1 min 5 kurang 2 nih. Sampai sini sama kan? Nah, jadi sebenarnya sama aja, cuman dia salah kebalik penulisan simbolnya aja gitu ya. Nah, lalu ditambah AB. AB-nya tadi apa? 1 A 1,2 gitu kan. Nah, berarti 1 2 gitu. Nah, sekarang kita pakai cara yang tadi lagi, coba lagi. Cos 90 0, sin 91, min sin 90 min 1, cos 90 0 ya. Bu, emang sudutnya 90 terus? Enggak, ini kebetulan aja dari tadi 90 gitu. Nah, nanti ada yang soalnya 45, ada yang soalnya 60 gitu, ada yang soalnya 180. Jadi kalian tetap harus pelajarin yang sudut-sudut lainnya gitu ya. Nah, terus kita hitung 3 kurang 1, 2, min 5, min 7, min 5, min 2, min 7 dikali. Ingat kalau ada perkalian lalu ditambah, dikali dulu, jangan ini ditambahin. Kalau ditambahin nanti hasilnya balik lagi ke sini. 2 tambah 1, 3, min 7 tambah 2, min 5. Ya, makanya hasilnya berbeda. Jadi ini dikali dulu. Apa gunanya tadi dikurang terus ditambahkan? Kalian juga bingung, kok nggak dikurang ditambah, bukannya sama aja. Beda karena ini dikali dulu. Gitu ya. Nah, berarti apa? Baris kali kolom. Angka pertama kali angka pertama, 0 kali 2. Ya kan? 0. Lalu min 1 kali min 7, positif 7. Ya. Min kali min plus 0 tambah 7. 2 kali 1 kali 2. Baris kedua nih ya. Sekarang 1 kali 2. 1 kali 2, 2, 0 kali min 7, 0. Nah, berarti jadinya 0 tambah 7, 7, 2 tambah 0, 2. Ditambah 1, 2, berarti 7 tambah 1, 8, 2 tambah 2, 4. Sehingga bayangannya ketemulah 8,4. Gitu ya. Nah, yang penting ini kan gampang nih ngafalinnya, rumusnya ya. Tinggal kosin min sin cos dikali x, y. Kalau pusatnya O. Kalau pusatnya A, B, tinggal X min A, Y min B, ditambah belakangnya AB. Udah selesai kan ngafalin rumusnya, gampang kalau yang ini. Nah, yang penting di sini yang dibutuhkan adalah ketelitian dalam mengalihkan matriksnya ya. Jangan sampai kalian udah hafal rumus yang gampang, mengalihkan matriksnya salah, hasilnya salah. Gitu ya. Kalau kalian mau pelajaran ini sama, ini juga dia nanti kalian balik lagi. Ini X aksen, Y aksen gitu ya. Berarti ini X min A, ini Y min B gitu ya. Oke. Ini masih X ya, berarti X min A kayak gitu ya. Ini baru Y min B gitu ya. Ditambah A, ditambah B, ini belakangnya kayak gitu kalian pelajarinya. Oke. Nah, kalau bingung boleh pakai cara ini aja. Nah, selanjutnya ada latihan soal ya. Nah, kalau tadi kan yang soal kurva yang pusat A, B nya nggak ibu bahas kan, tapi ada di latihan soal ya, ada kurva pusatnya A, B. Nah, coba kalian kerjain, sama aja intinya sama yang pusatnya O ya. Setelah dapat X aksen, Y aksennya jangan langsung masukin, tapi ubah dulu. Berarti Y nya sama dengan apanya X aksen kayak gitu ya. Coba kalian kerjain dulu latihannya, lalu kerjain di bawah catatan aja. Nanti kalian kumpulkan sekalian tugas keterampilan, ibu periksa satu-satu, ibu koreksi ya, untuk nilai keterampilan kalau ini ya. Lalu misalkan kalian masih bingung nih ngerjainnya yang kurva, boleh nanti tanya sama ibu. Oke? Go down deep enough into anything and you will find mathematics ya. Pergi sejauh apapun, yang secukup apapun, kemanapun kamu akan menemukan matematika. Iya, kayak tadi kita bergeser aja ada translasi, bercermin aja ada refleksi, ada sifat matematikanya di situ ya kan. Nah, lalu tadi berputar juga ada gitu ya. Jadi matematika itu sebenarnya relevan banget sama kehidupan sehari-hari ya. Jadi makanya kenapa sih matematika itu penting? Bu, saya jurusan IPS kok tetap ada matematika ya, karena matematika sebenarnya relevan terhadap kehidupan sehari-hari. The queen of science, matematika itu
ya, dimanapun pasti akan ketemu matematika. Oke, makanya kalian harus tetap semangat dalam belajar matematika. Nggak bisa tanya, latihan terus pasti bisa. Oke, ya, sampai sini ibu cukupkan video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Kalau kurang paham, boleh nanti tanyakan ke ibu, bisa japri atau di grup WA ya. Atau mau tanyain di kolom komentar juga boleh ya bu. Bahas soal yang latihan soalnya dong bu, dibikinin video boleh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.